Ya. Sudah terpesona. Dengan sapinya. Iya, dengan sapinya. Iya. Curang ini. Mungkin Kambing. perubahan Ya, kambing. kambing. Maksudnya kambing kan belum. Ya, sekarang perubahan kambing. Besok kita lakukan ya. Jangan yang tadi itu. Kambing kan ada. Oh, anak canggih banget. Tadi saya lihat tuh ada tuh yang itu. Yang enggak tadi yang Deris tuh video Deris. Ada. Tahun kedua itu. Nah itu ada tuh kambingnya. Ini kambing itu kan ya. Udah kok sembelih. Enggak semua di kalian itu enggak apa-apa. Sengaja bu kambing gitu. Ya, jadi ada untuk perubahan hewan kambing. Nah, hewan kambing domba ini restrainingnya ya, restraining itu di handle-nya itu sepertinya bapak-bapak biasanya seperti apa kalau menghandle kambing domba? Pegang kaki kanan dalam. Kaki kiri. Kalau biasanya dipegang oleh kanan, terus disilang yang di depan, nanti terus ditali rokok dulu mas. Ya, perubahannya ya kambing ini tadi nih. Ini rokok dulu. Ya, Yang di dalam ya kakinya Oke. Ya, kita Ya. langsung ditaruh. potong. Ya, diambil kan dari berdiri. Jadi yang di dalam diambil. Ya, betul. Itu. Terus disilang sama kaki depan, di apa? Disilang. Silang ya. Terus kaki Kakinya yang satu di atasnya juga disilang juga nanti baru ikat. dipegang. Nah, terus Terus kepala dianu. Kalau biasanya saat ditaruh di meja. oh di meja. Jadi, ada tanduknya itu dibenturkan sama ini biar enak nggak berat. Tinggal telinganya ditutupin. Tutup mata. Ya, tutup. Ya. Tapi selama kaki di atas sudah Ya. Dan jadi ini kaki kanan lututnya ya. Ya, ini di sini ditekankan untuk yang di sini badannya kambing. Di mana di situ ada syarat yang membuat hewan itu tenang. Terus kemudian matanya tadi ditutup. Udah tenang dia. Jadi nggak usah sampai dibalik-balik gitu ya, tapi cukup dia tadi bagian ini dalam diangkat, terus kaki ini menahan sedikit di sini supaya ada ketenangan karena ada syarat yang membuat dia itu tenang kalau ada tekanan, kemudian mata ditutup. Gitu. Jadi akhirnya dia seperti ditidurkan, makanya tenang dia diam. Masalahnya itu kan banyak orang. Jadi kalau tidak ada orang mungkin tenang. Ya, oleh karena Orang itu banyak- bapak-bapak. orang banyak itu stres. Iya, oleh karena itu penerapan kesejahteraan untuk hewan kurban dan hewan lainnya yang disembelih itu tidak untuk tontonan. Iya, ada itunya, tidak untuk tonton, ada panduannya itu, tidak untuk tonton. Karena tadi pertama hewan itu akan stres, pasti. Stres akhirnya membuat pembuluh darah terkonstriksi mengecil. Darah tidak keluar sempurna.
Jadi tadi akhirnya kalau stres ya termasuk juga akan mengalami dehidrasi. Dan tidak keluar dagingnya, jadinya kelak akan DFD, keras, kering, dan gelap. Masalahnya kita kan bukan makan daging. Daging seperti itu direndam berjam-jam dengan bumbu yang matang, enak kan? Seperti itu. Coba kalau untuk stick, males kan makan yang keras, gelap, kering gitu jadi ya. Nah kita kan ingin darah itu keluarnya sempurna, berarti harus sempurna optimal gitu. Ini pengaruh-pengaruh dari keselamatan itu banyak. Lihat orang banyak, ya, warna baju, ya kan, kelamaan udah dia kan direbahkan lama, disembelih termasuk gitu Pak. Makanya hukumnya kalau sudah berbaris sesegera mungkin disembelih. Makanya yang doa-doa segala macam itu kalau bisa sebelum dibalikan lah, kasihan. Dia kan kadang-kadang umumnya panjang gitu ya, namanya tanya dulu atau koreksi namanya gitu. Salah kan ditambah gitu ya, ditambah ini. Yang berubah udah kelamaan. Almarhum. Iya, udah kayak gitu mau beli julehanya pisaunya jatuh lagi. Nah, cuci dulu. Cuma satu. Oh iya Bu, kalau warna kemarin ada warna kuning juga nggak bagus, apa yang dihindari gitu? Apa warna? Ya. Ya, warna baju. Tadi sebutnya warna kuning itu apa? Ya warna. Lupa tuh. Oh ya, itu kalau seperti itu ya nggak apa-apa bagi nanti kalau itu kan gini Pak, ada bagian untuk handling untuk disembelih sama untuk yang bagian caca-caca, nggak apa-apa yang bisa caca-caca atau tapi kalau untuk yang mau ini handling untuk penyembelihan jangan warna kuning, hijau atau merah. Ya, Yang penting itu dibuat. itu kan kemarin tadi nggak hanya untuk peragaan pisau ya, apa? Menambahkan aja terkait tadi ya Pak, perobohan kambing tadi udah disampaikan oleh Bu Dwi, posisi kaki itu disunahkan oleh Rasulullah. Beliau kaki kanan itu langsung di bagian di sini. Jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ternyata setelah secara ilmiah itu ternyata terbukti bahwa di sini itu tadi disampaikan oleh Bu Dwi. Jadi sebenarnya sunnah-sunnah yang dilakukan oleh yang dicontohkan Rasulullah itu secara ilmiah bisa terjawab. Tadi bahwa di sini tuh ada saraf yang bikin tenang. Jadi kalau misalnya kita digini-gini, kita tenangkan ya. Kalau bapak nanti istrinya pulang sore nih kesorean, sampai rumah wajahnya sudah berubah gitu ya. Dilus-lus saja di sini, itu akan tenang. Sama dengan pengalamannya. sama. Di sini juga, makanya dia ditekan. Jadi bukan ada pertanyaan peserta, "Bu, itu kok ditekan, Bu?" Enggak, di situ justru malah membuat dia tenang. Kemudian kelemahan dari kambing, domba itu ada di mata. Jadi ditutup. Jadi pas waktu sudah kaki di sini, kemudian ditutup matanya. Gitu. Pakai telinga. Kalau misalnya telinganya pendek, bisa pakai kain. Makanya dulu ustadz itu pakai itu selempang ya. Surban hitam. Itu untuk pas waktu penyembelihan tuh buat nutup. Jadi supaya tenang. Iya, itu ya terkait dengan perobohan. Terkait dengan lokasi penyembelihan apa perlu dibahas? Ada ditanyakan tentang, kan kita baru sampai di unit kompetensi yang tadi yang menyiapkan peralatan penyembelihan, unit kompetensi yang ke 8. Ya. Kalau 9 unit kompetensi pemeriksaan fisik hewan. Jadi bagaimana memeriksa apakah hewan sakit apa enggak.
Yang ke-10 tadi ini termasuk mempersiapkan hewan untuk disembelih. Iya, yang ke-11 itu tentang teknik penyembelihan hewan. Iya. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Hah? Oh, suara siapa? Bukan tanya tapi telepon. Iya. Ya, tentang lokasi penyembelihan sudah ini ya, bahwa posisinya di cervicalis berapa waktu disampaikan? Pak Bayu yang menyampaikan? Ada berapa ada 7. Nah, Bapak keras. 7. Jadi posisi yang paling tepat menyembelih pada posisi C1 sampai C3, atau ada posisi yang perlu diperhatikan pada saat penyembelihan. Di sini ada apa? Jakun. Dia di atas atau di bawah jakun? Di bawah jakun. Kalau ukuran jari, sapi berapa sapi? Sapi 5, kambing 3, ayam 1. Bukan begini ya, 1 ya, 1. Jadi pakai jempol ya. Besok kita praktek ya. Jadi posisinya dari pangkal leher atau di rahang ya, itu jempolnya ya. Itu terkait dengan lokasi pisau. Berarti sudah ini ya. Jadi ada orientasi yang perlu diperhatikan di situ ya. Posisi saluran yang dipotong kan sudah paham ya kali ya. Sudah pasti. Saluran apa? Makan, nafas, arteri ya. Jangan pembuluh darah saja, tapi arteri karotis communis ya. Dia di kanan dan kiri. Posisinya yang paling luar apa, Pak? Kalau di posisi seperti ini, nafas dulu, baru bawahnya makan, kemudian di kanan kiri darah. Tapi jangan terkecoh sama vena. Vena itu yang kita biru-biru ini kan vena. Nah, itu kan pembawa darah kotor. Yang kita potong bukan yang itu, tapi kita arteri yang membawa darah bersih. Ya. Gitu. Tentang ya, jadi kalau arteri itu terputus, pasti venanya terputus. Iya. Karena kan kalau vena di permukaan. Itu aja. Ya. pengen tahu yang belum pernah menyembelih, coba dari seluruh peserta. Terus terang, karena kalau menyembelih apa yang saya sampaikan itu kebayang, tapi kalau belum pernah menyembelih apa yang saya sampaikan agak ngebayang-bayang. Yang belum menyembelih, Ibu sudah menyembelih ayam? Yang sama sekali Ibu semua sudah? Sudah? Ada yang belum tapi kok suaranya ada tapi mana angkat? Oh belum. Bapak belum ya? Belum. Terus apa lagi? Besok harus menyembelih. Jadi Bu Woro, Pak siapa? Pak siapa? Pak Dika. Terus ada lagi? Ada lagi kah? Bapak siapa? Pak Alan. Alwan. Ya. Padahal udah kenalan ya di online juga. Iya. Jadi Pak Alan, Pak Dika dan Bu Woro prioritas besok. Ya. Karena vokasi itu harus bisa. Minimal pengalaman. Ada berapa orang? 3 kambing ya? Iya. Ya kalau dapat kambing alhamdulillah gitu ya. Tapi ayam disediakan katanya. Jadi minimal Pak Dika, Pak Alan dan Bu Woro. Besok yang beli Dika, Alwan sama Bu Woro ya. Iya. Yang lainnya nanti juga bisa menyembelih karena disiapkan 10 katanya. 10 ayam dan 1 ekor kambing. Kita rencananya kan ke RPH. Semoga kita dapat tadi sebelum disembelih kita bisa pakai perombohan dan bisa praktek menyembelih. Semoga sih jam 11 katanya. Iya.
Ya, boleh Bu Warah. Apa dampaknya jika kita menyembelihnya itu terlalu dekat dengan leher? Oh ya. Terlalu ke atas. Iya, untuk ayam itu kan kadang saya lihat ada yang hidup itu ayam kemana-mana. Iya. Ada pohonnya. Iya. Ada yang bisa bantu karena ini sebenarnya sudah didiskusikan. Bu Dwi membahas panjang lebar. Mohon maaf mungkin bisa kalau diskusi dari peserta itu akan teringat. Coba. Karena jakun seperti klep pompa. Jadi kalau di atasnya dia akan menutup. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Kalau terlalu ke atas, maka posisi antara pembuluh arteri karotis tadi Karotis sama yang lainnya itu sudah bercabang ataupun sudah menjauh. Iya. Jika dia di bawah jakun, maka dia mengumpul, maka lebih mudah untuk memotong. Iya. Sekali saya bisa keempat-empatnya itu lebih mudah kena semuanya. Kalau semakin ke atas karena dia jaraknya semakin jauh, maka lebih sulit untuk menjangkau empat-empatnya. Iya. Ada lagi? Semuanya betul ya? Alasannya semua betul. Ada lagi? Mana? Ada suara? Kenapa? Apa kode mau pulang? Iya, gimana Pak? Saya nggak tahu benar atau enggak. Iya, nggak apa-apa Pak. Sebelumnya gitu. Setahu saya di atas jakun itu masuk lidah. Jadi kalau di atas jakun, kalau ini kalau di sapi, kalau di Iya. atas ya, di atas jakun itu nggak masuk jalur lidah itu udah nggak sah menurut saya. Iya. Iya, ada lagi? Sebelum kita, oh ya Pak Ketua. Oh enggak, saya pikir ada gerakan soalnya. Baik, ya Bu Dwi menyampaikan dulu. Ya, baik. Jadi posisi, jadi kenapa ada di C1 sampai C3? Ada cervicalis bahasanya. Cervicalis 1 sampai cervicalis 3 itu udah adalah posisi yang paling tepat, yang paling di mana posisi pembuluh darah, terutama sebenarnya kita ngejarnya di pembuluh darah Ibu. Karena kalau pembuluh makanan, saluran makanan dan saluran pernapasan kan panjang, sepanjang leher. Tapi kalau pembuluh darah itu dia tadi di atas C1, dia sudah bercabang pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya dia bercabang-cabang kecil. Kalau nanti sempat disampaikan, dia bercabang-cabang kecil sehingga posisi ini tidak tepat. Karena apa? Tujuan penyembelihan kemarin kita sudah sampaikan juga, ada tujuan penyembelihan itu ada berapa Pak? Ada 3. Apa tuh Pak? Tujuan penyembelihan. Tujuan kita menyembelih adalah mematikan hewan. Ya. Kemudian memotong saluran, mengeluarkan darah. Jadi tujuannya kita sebenarnya adalah mematikan hewan, kemudian mengeluarkan darah, dan memotong tadi tiga saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Itu tujuannya kita. Jadi dari itu maka kita cari posisi yang paling tiga-tiganya paling besar ketika dipotong. Nah itu adalah di cervicalis 1 dan cervicalis 3. Kalau terlalu ke atas itu bercabang-cabang, sudah bercabang-cabang. Atau posisi di C1, di atas C1 itu namanya epiglotis. Jadi epiglotis itu adalah pertemuan antara saluran nafas dan saluran pencernaan. Secara syariat itu yang dipotong adalah saluran pencernaan dan saluran pernapasan dan pembuluh darah. Kalau udah di epiglotis kena semua, jadi salurannya itu nggak terpotong, jadi di pertemuan. Nah ini akhirnya tidak terpotong saluran pernapasan dan pencernaan, tapi yang epiglotis tadi itu intinya ya. Akhirnya karena tujuan pengeluaran darah pada saat pemotongan di posisi yang tidak tepat, pengeluaran darahnya tidak sempurna. Kalau terlalu ke bawah, pembuluh darah sudah masuk ke daging. Jadi tadi di posisi C4 itu sudah masuk. Nanti besok kita lihat untuk di ayam ya Bu. Kita lihat praktek besok kita lihat. Itu posisinya seperti itu. Akhirnya apa?
Akhirnya ketika terlalu ke bawah, jantung itu kerjanya otonom, ya. Dan ketika kita menyembelih tidak terpotong, maka otak itu masih bekerja. Dia akan menyuruh jantung untuk menyerap semua darah di seluruh ujung-ujung kapilernya dan kemudian dipompa keluar. Itu. Nah, itu kalau seandainya itu terjadi, jadi dia jantung menyerap semua gitu ya, seluruh pembuluh. Nah, pembuluh leher sudah terputus, akan tertarik juga. Ya enggak? Yang tadinya sudah dekat dengan masuk ke daging akan melingsep masuk ke daging. Akhirnya keluar darahnya susah. Padahal jalurnya lewat situ. Tersumbat. Dari darah banyak tertinggal dalam daging. Gitu. Itu kenapa posisi di C1 dan C3 tadi. Ya, Bu? Betul. Tadi kan Ibu nanya kenapa sih kalau di atas C1 kenapa? Tadi itu. Jadi kalau udah di atas C1 itu kan kita syaratnya, ingat ya, penyembelihan halal itu memenuhi syariat Islam, higiene sanitasi dan kesrawan. 3 itu. Jadi sekarang kita tidak hanya syariat Islam saja, tapi kesrawan dan higiene sanitasi. Syariat Islam 3 saluran terputus. Tadi ya, pembuluh darah kiri kanan, napas sama pencernaan. Kalau di atas C1 nggak kena. Tadi nggak kena, ya, semuanya nggak kena. Jadi bagaimana di atas C1 itu? Nah, kita besok akan lihat begitu ya, sambil dibedah itunya, hasil penyembelihannya kita lihat posisi-posisinya, karena pasti ada yang nanya, apa sih jakun, kayak gimana sih jakun ya? Ya tadi ya, jadi yang kalau diraba itu ya keras-keras gitulah ya, keras-keras itu jakun tuh. Makanya sekarang kalau sudah mengetahui seperti itu, yang paling benar, paling tepat C1 sampai C3. Jadi sekarang bisa dilihat, kalau misalkan di terlalu bawah ya, tadi sebetulnya kan kalau untuk ayam juga itu pembuluh darahnya itu masih di dalam. Tapi kalau sudah C1 sampai C3 dia sudah keluar tuh, kayak huruf kemarin ya, kayak Y ya. Nah, jadi kiri kanan yang di itu. Sama juga dengan sapi juga gitu. Kalau sudah taruh ke bawah, ya tadi dekat dengan jantung itu. Dan di bawah otot-otot yang tebal. Kemungkinan untuk tersumbat besar. Tersumbat besar, akhirnya apa? Darah nggak keluar kan? Makanya itu diambil tuh. Kemarin kan ada foto sumbatan saya ya. Sumbatan itu yang diambil, bukan lagi disembelih. Nah, jadi kalau di atas C1 nggak akan kena itu. Nah, sekarang kan tahu nih ya, memang sih disembelih di leher, bagiannya mana dulu. Nah, banyak kejadian juga, ini rata-rata ada sih ya, bervariasi ya. Kadang-kadang satu pembuluh darah yang kena, karena apa? Matangnya tidak melingkar, kebanyakan di darah lurus saja, seret gitu. Padahal syariat Islamnya dia dua-duanya kiri kanan. Itu ya. Nah, itu. Nah, itu kan tersumbat. Kalau tersumbat gitu, matinya lama, hewannya sengsara. Tidak terputus. Jadi kalau pasti terputus, itu pasti mancar biur gitu. Makanya kalau Julehani habis nyembeli, diam dulu mendingan. Harusnya ini lihat dulu. Ini enggak
Kena nggak? Kalau nggak kena kan tinggal lanjutin lagi. Iya kan? Nah itu, tinggal lanjutin lagi. Sama juga dengan ayam. Ya kalau motong satu-satu ya. Kalau yang lain banyak kan? Ya pastikan Bapak motongnya itu. Seperti itu ya. Yang posisi ini biasanya dari atas ya Bu. Kenapa? Ini menambahkan, ini bagian kiri pembuluh darah, ini pembuluh darah arteri. Ini seperti ini. Ya, seperti itu. Itu sebelah kiri nggak terputus. Biasanya posisi seperti ini terjadi ketika dia motong dari atas. Dorong. Nah, kalau dari Karawang itu apa ya? Maju, matador. Jadi dorong. Jadi di sistem dorong dari atas. Kenapa makanya kalau kami menyarankan untuk memotong tuh dari bawah. Jadi dari sini. Tarik ya, dari tarik karena memang kita menarik seperti ini itu lebih kuat daripada kita gini, maka tarik dari bawah. Kalau dari atas itu nasibnya seperti ini karena dia tidak melingkar, Ngiris, kayak ngiris kan? jadi ngiris seperti ini, biasanya tertinggal di bagian kiri, bagian bawah gitu. Tapi kalau misalnya juleha yang sudah profesional, saya bisa kok Bu, dari dorong udah biasa, monggo saja. Yang disarankan dari bawah itu yang pemula-pemula. Kalau sudah terbiasa dan terpotong seluruhnya nggak masalah. Tapi kalau untuk pemula karena memang dia butuh power, sehingga memang itu dari bawah. Gitu. Hai. Halo. Iya masih ada. Takut sendirian saya. Iya. Lalu yang tadi yang di Bu Boro ini posisinya nih Ibu ya. Jadi ini posisi pembuluh darah ya. Kenapa ada di sini nih posisi pembuluh darah yang tepat. Kalau udah terlalu ke bawah ini kan masuk nih, saya bilang tadi masuk ke dalam daging. Nah ini yang tadi disampaikan. Kalau terlalu ke atas itu bercabang-cabang. Maka posisi yang tepat itu di sini. Nah ini beberapa kejadian disampaikan bahwa ayam sepertinya kecil, tapi sebenarnya ini masalah terkait dengan halal haram tuh sering terlewat, sering disepelekan. Tapi ini menjadi masalah besar di lingkungan kita karena setiap rumah itu makan ayam. Iya, jadi barusan makan ayam. Terus kita bertanya ini ayamnya halal haram ya gitu. Juleha sudah ngerti nggak ya? Nah itu kalau belum paham dan ya tadi saja dari Pak Kepala Dinas sedih juga ya seperti itu, motong 3 ekor seret. Nah itu masih ada nggak tuh di Boyolali? Ngeri juga gitu ya. Nah ini tugas bapak-bapak semuanya. Jadi kembali sampaikan bahwa pelatihan ini luar biasa, ini swadana dan itu luar biasa bagi kami karena sebenarnya ini membantu kami untuk mendelivery amanah kami ke masyarakat gitu. Karena balai kami adalah balai pelatihan yang membawai di seluruh Indonesia. Dengan adanya bapak-bapak sudah paham, itu menyampaikan dan PR Unggas itu sangat besar. Bayangkan saja kalau penyembelihannya tidak halal, berapa rumah. Saya tuh mengajar di Karawang kemarin, yang saya share salam juleha itu ada satu peserta. Saya 2 kali ngajar di Karawang, satu tentang ruminansia, hewan besar, santai. Karena orang-orang pada umumnya adalah seperti bapak-bapak, memang punya keinginan, memang punya kesadaran, memang punya ingin perbaikan. Tapi unggas, mencari peserta unggas aja susah. Jadi pelatihannya nggak bisa dari pagi sampai sore. Pelatihannya mengikuti mereka. Mereka bisanya jam 10 atau jam 10 atau habis zuhur ya, baru mulai. Bayangkan aja, sudahlah awalnya juga sudah gak semangat. Ternyata memang pesertanya peserta yang mereka benar-benar juleha. Ada yang dicerangkan begitu rupa terkait penyembelihan, ngaku
Setiap hari saya minimal memotong 1,5 ton ayam. Nggak baca Bismillah, baca Bismillah aja nggak. Bismillah Allahu Akbar apalagi. Masya Allah kan luar biasa. Apa kalau misalnya di Boyolali itu terjadi seperti ini, ada juleha yang nggak baca Bismillah atas nama Allah, tersebar tuh ayam-ayam di Boyolali, bagaimana itu? Ya, jadi menghalangi doa dikabulkan Allah, menghalangi sholat 40 hari. Naudzubillah. Makanya saya dapat ilmu juga di Karawang. Ada ustadz yang luar biasa, saya juga banyak ilmunya dari Karawang tuh. Ada ustadz menyampaikan bahwa kita berada di sini, di dalam ruangan ini. Tadi sudah sampaikan oleh Bapak ya, Pak MC, terkait dengan ini harus kita syukuri. Betul, kita harus bersyukur kita bisa ada di ruangan ini, kita terpilih, bisa dimudahkan untuk bisa ikut pelatihan ini. Di ruangan ini bisa, online-nya bisa ikut, offline-nya bisa ikut. Kenapa? Karena ini bukan hal cuma tahu penyembelihan. Ini adalah terkait dengan kehalalan. Jadi kalau kita niatkan dari awal bahwa kita ikut pelatihan ini karena ingin syiar juru sembelih, insya Allah pahala besar buat kita. Iya. Jadi kata ustadznya itu menyampaikan bahwa menjadi juru sembelih itu adalah dipilih oleh Allah dan orang istimewa. Kenapa? Karena dia dipilih untuk memutus nyawa ciptaan Allah. Sehingga beliau bilang bahwa juleha itu menjadi pewakilan malaikat untuk memutus nyawa. Saya kaget juga gitu ya, saya ini juga, oh ya luar biasa betul. Jadi jangan sembarangan menjadi juleha. Harapannya kenapa ada unit kompetensi yang disusun begitu rupa, itu adalah itu gitu, terkait dengan penyembelihan bukan hanya untuk tadi tujuannya mengeluarkan darah, bukan saja itu, tapi menghalalkan hasil sembelihan, menghantarkan sholat seorang itu diterima, menghantarkan doa seorang itu diterima, pahalanya pastinya banyak, pastinya besar, ya. Kalau kita menyembelih 1 ekor sapi saja 400 kilo, kalau itu haram, berapa kilo, berapa orang, ribu orang, puluhan orang yang makan itu, sholatnya diterima. Itu ininya ya. Kalau nanti diketahui, saya nggak tahu bu, ya itu beda lagi. Ya, tapi itu menjadi pemicu bagi penyembelih untuk lebih baik lagi dalam menyembelih, gitu ya. Lebih baik untuk menyembelih dan bersyukur menjadi penyembelih. Kalaupun bapak di sini ikut karena belum menyembelih, tapi dengan ilmu ini bisa menyiarkan terkait dengan penyembelihan hewan, gitu. Kok saya ngomong begini ya? ya, coba tersemangati aja Pak, mengingat saya di Karawang yang terkait dengan unggas. Jadi unggas nanti kedepannya di Boyolali harapannya ini adalah pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu semuanya terkait dengan bagaimana penyembelihan di Boyolali lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah itu sudah ada di pundak-pundak Bapak Ibu semuanya. Iya, ya Bu ya, meringankan kita ya Bu. Ya. Kita pakai estafet kan. Ya weh. Jadi bapak-bapak, karena kami kan banyak diminta untuk memberikan materi tentang penyembelihan halal ini. Jadi terakhir kami mengajar di Kabupaten Karawang itu. Makanya kami teringat tadi salah satu peserta mengatakan tadi, mengingatkan bahwa tugas mulia seorang juru sembelih sebagai wakil dari malaikat untuk menyembelih ya, mengakhiri nyawa makhluk Allah. Ya, luar biasa kalau unggas, termasuk di sini itu ya dilarang juga tadi kalau menyembelih unggas nih, dilarang juga sampai ini
putus, dan ini apa namanya, lehernya terlalu ditekuk. Nah, biasanya kan mau sendirian ya, tuh, sendiri, tibur, tibur atau ketindih-tindih, gitu ya. Itu nggak boleh, ya. Itu kebanyakan kejadian seperti itu. Hah? Nah, makanya gini Pak, sebetulnya pasar itu bukan tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu bukan di pasar. Betul itu. Penyembelihan itu tempatnya di rumah pemotongan unggas. Di pasar itu tempat jual yang sudah mati, karkas. Ini kan apa ya tadi ya, apa namanya, semua lini itu memang harus bergerak ya tadi, karena ya dia mempunyai kebijakan-kebijakan di setempat. Karena kalau terus, karena tadi gini, ada konsumen juga soalnya yang minta gitu kan, akhirnya terjadi tadi penyembelihan di pasar, padahal pasar bukan tempat penyembelihan. Karena jangan lupa ya, baik unggas apalagi kambing atau domba itu memiliki ya penyakit-penyakit yang dapat menular dari hewan ke orang. Nah, antara lain yang sudah kita alami dari unggas, flu burung. Makanya itu tidak boleh sebetulnya ya, kebijakannya menyembelih unggas di pasar, karena itu terpantau harusnya. Nah, karena kan kita udah apa ya, kondisi kita sudah nggak apa-apa, atau ya tadi kan sudah disampaikan dari dinas ya, sudah disampaikan ujung-ujungnya sanksi, dapat hukuman percobaan. Ya kan? Nah, itulah karena gini, bisnis ya, daging, unggas, ayam, kambing, sapi, bisnis yang menggiurkan soalnya. Dari impornya sendiri juga kan menggiurkan. Jadi tidak terputus dari rupiah. Sekarang kita tinggalin sama kan yang kejadian-kejadian penambahan berat badan ya saat penimbangan itu kan ya dengan menggelonggong gitu ya, itu kan termasuk ya, termasuk bisnis-bisnis yang semua pengen untung memang, tapi kan dengan cara-cara yang seperti itu. Oh, daerah sana juga ada gelombang sakit juga. Di mana? Kalau di Jawa Barat, mungkin ya, tapi mungkin ada kali ya, tapi kok kata-kata seperti kayak seperti ini kok stigmanya belum hilang ya dari kami gitu loh. Saya dulu kan belajar udah puluhan tahun yang lalu tuh ya, tapi kok sekarang masih ada gitu. Nah, jadi ya akhirnya tadi kan seperti tadi kita perilaku soalnya. Kalau sapi yang belum kaki kan berarti hanya menyalahi aturan kesetaraan. Menyalahi aturan kesetaraan. Tetapi kalau sapi itu tidak mau disembelih, tidak sampai mati, kemudian disembelih sesuai syariat yang syar'i, apakah itu juga halal? Bukannya MUI sudah menyatakan bahwa daging yang gelonggong adalah haram. Iya, haram. Makanya haram. Padahal waktu disembelih sudah masih hidup. Tetap ya. Jadi makanya kalau gini kan soalnya beli daging itu, ada daging murah. Oh, orang jadi ini ya. Kan daging murahnya itu kan. Nah, ya memang karena isinya air. Makanya kalau beli daging itu di kios resmi yang digantung. Kalau yang digantung, jadi kalau digantung tuh pasti dia akan tiris kan, airnya itu. Kalau
Kalau yang di gelonggong itu dia nggak mau, dia maunya digeletakin aja. Karena kalau ditiriskan airnya akan keluar. Itu juga beda kok itunya. Warnanya pucat. Nah, memang masalah gelonggong ini ya, ada ayam juga di gelonggong, ada ayam juga disuntik, kan biar gede tuh. Apa namanya? Dada, paha, itu ada juga yang gitu. Macam-macam. Makanya menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, halal, rupanya nggak mudah. Yang halal nggak mudah kan? Coba, rupanya tantangan kita berat. Bener dia salah, tapi akhirnya sampai ke proses-proses seperti itu, akhirnya ujung-ujungnya tadi yang sampaikan, yang memiliki kewenangan seluruh sini. Sebetulnya sekarang kan sudah ada etika clearance gitu ya. Etika clearance setiap percobaan penelitian dan menggunakan hewan uji itu kan ada diatur bersama pemerintah. Tapi kalau ujung-ujungnya uji ya seperti itu tadi dalam percobaan, tapi lolos kalau mau diusut lagi sebetulnya itu ketangkep. Bisa sih. Ada etika clearance-nya. Iya. Kalau tidak ada etika clearance-nya masih masuk. Iya. Tinggal siapa dulu yang mengurus. Nah, iya, siapa yang ingin itu merubah, ya. Sebetulnya ada undang-undang yang Benar. mengatakan dalam artian kalau kaitannya dengan penelitian dan percobaan, kaitan dengan uji, kaitan dengan hewan, ada etika clearance-nya Bu. Iya. Ada undang-undang kena Bu. Iya. Tapi kalau siapa dan siapa ada. Ya, betul Pak. Jadi emang perlu ahli hukum untuk itu. Ya, kita memang sebatas menyediakan pangan yang halal, aman, utuh, sehat. Jangan lupa ya, hewan yang disembelih ini ya hewan yang sehat, bukan hewan sakit. Karena kalau hewan sakit pasti darahnya akan gelap dan pancarannya tidak deras. Pasti itu. Jangan, tapi hewan yang sehat. Tadi ya, kita kan mau itu ya, syarat Islam, higienisasi dan keserawan. Kemudian yang utuh, ya tadi jangan dicampur. Itu ya. Kadang-kadang kan kalau kita nggak tahu, udah ya. Nah, udah kembali lagi dah. Kalau kita kan mempunyai tugas menyembelihnya secara syariat Islam. Itu. Selebihnya banyak itu kombinasi-kombinasi di lapangan itu. Tapi yang jelas apapun pengolahannya, seenak apapun, bagaimana bentuknya, segala rupa, lihat dulu sumbernya dari mana. Gitu. Kita harapkan tadi halal sesuai syariat Islam, keserawan juga, higienis sanitasi. Ya, di tangan bapak-bapak inilah Solo Raya akan membangun wisata kuliner yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena kalau nggak ada yang peduli, sulit Pak membangun ini. Alhamdulillah lah kita terpilih untuk menjadi yang terpeduli untuk menerapkan penyembelihan halal ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Menambahkan terkait mati ya? Iya, menambahkan terkait terkait gelonggongan. Saya udah baca banyak literatur terkait dengan gelonggongan karena kebetulan waktu itu saya mengambil S2 terkait dengan daging gelonggongan di Boyolali. Saya proposal sudah jadi sampai dosen dipertimbangkan terkait dengan nanti ke depannya. Tadi ya saya mendengarkan dari Pak Kadis ya,
Ya ternyata begitu Pak. Jadi akhirnya tidak disetujui untuk membahas tentang gelonggongan Pak. Ya, karena katanya terkait banyak hal dan kemudahannya sama lama waktu penelitian. Akhirnya saya tidak jadi mengambil itu. Tapi terkait dengan hal itu, saya membaca-baca itu terkait dengan gelonggongan. Jadi kualitas, saya tadinya ingin mengetahui secara kualitas. Jadi apa sih yang membedakan kok sampai MUI menyampaikan seperti itu? Tapi ada satu literatur yang menyampaikan bahwa jadi 11-12 antara dari bangkai, dari hasil penelitian bangkai dan gelonggongan. Nah ini mungkin yang menjadi dasar MUI untuk menyampaikan tadi seperti itu. Jadi memang kualitas dagingnya sangat-sangat menurun dari 11-12 dengan daging bangkai gitu. Nah, saudara, kepenasaran saya belum saya cari-cari lagi, belum ada yang meneliti itu terkait dengan kandungannya, bagaimana susunan kimianya di dalamnya, gitu-gitu. Itu saya belum membaca terlalu lagi. Tapi pada saat itu, waktu itu saya membaca terkait dengan kualitas daging yang sangat-sangat menurun terkait dengan sapi gelonggongan, makanya dilarang. Itu aja sih. Ya. Baik. Iya Pak. Kalau untuk hewan tadi kita babi, pelayu tadi, kalau yang betina kita ada jakun. Oh jakun. Ada. Iya, ada Pak. Ada. Ukurannya sama ya. Ada. Ya, ukurannya sama. Ya. Jakun itu kan Pak, itu sebetulnya pertemuan antara itu Pak. Muara pencernaan sama pernapasan kan? Iya, di situ. Ada. Sama kan itu juga ada. Cuman nggak menonjol kayak laki-laki misalkan. Ada yang lain? Tentang gelonggongan tadi itu saya agak kaget tuh. Saya searching di internet tuh. Iya. Ternyata sejak 2006 sudah dilarang dengan. Diharapkan ya. Ternyata masyarakat pasar tuh masih ada yang Iya, jelas-jelas tuh. Iya. Nanti kita emang kurang sosialisasi. Iya. Saya cek kaget tuh, nanti ya. Iya, Dan benar. di situ dikatakan di LPK MUI itu katanya seperti bangkai. Iya, iya. Benar. Iya. Jadi seperti itu ya. Makanya ini tugas Bapak agak banyak itu di Boyolali. Saya baru tahu ya. Karena di Boyolali sudah terkenal. Sudah dari penyampaian ke saya juga. Pas aku tahu orang kita yang tak istri ya, ini tadinya di gelonggongan mereka jual biasa. Gitu. Yang ibu-ibu tahu bisa tak tahu. Ini dari daerah itu jual umum biasa. Gitu. Jadi dia pucat terus netes Pak. Iya. Bebas-bebas saja ternyata. Ada ya. Karena ada konsumennya Pak. Sama kayak ijazah palsu kan? Iya. Orang juga nyari. Meskipun itu nggak Pasar benar. Bu, di pasar udah sembunyi-sembunyi. Penjualnya juga bilang ini gelonggongan. Gelonggongan. Oh ya. Memang ngomong kayak gitu. Memang ngomong tapi Kesadaran masyarakat. Kalau ngomong enggak, itu udah tahu, Mas. Orang penjual udah tahu. Ini orang udah ngomong, Mbak. Karena itu jual tapi itu jejer-jejer itu. Yang ini gelonggongan udah tahu semua. Beli. Nah, itu kalau sudah saya salah keluar gitu masuk itu kan nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ngomong dia. Oh, masalah digantung sama enggak itu? Oh, nggak benar. Kalau yang gelonggongan ya. Oh, nggak tahu saya. Nggak digantung. Tahu-tahu aja sih. Lain. Tahu-tahu nggak digantung sih. Tahu-tahu. Menghindari digantung karena dia Iya. udah nempel ya. Kalau keuntungan pasti. Kalau di pasar kan jejer-jejer, Bu. Iya ya. Tapi kalau yang nggak digantung itu di gelonggongan. Selamanya betul. Ada lagi Iya Pak. saya tertarik yang tugas tadi. Iya Pak. Yang tugas Tugas. yang Keserawang untuk sapi sama kambing sudah jelas itu. Yang untuk unggas itu kira-kira mungkin simbolnya seperti apa ya? Atau mungkin alat-alatnya hanya pisaunya sudah seperti apa kita sudah Oh, iya. siap. Kan kalau kita itu biasanya ya dipegang sayapnya terus pegang kaki itu satu orang lagi pegang kepalanya besar begitu. Oh iya. Ya, mungkin ada standarnya dari balai besar mungkin ini bahaya. Iya, terkait Keserawang pada umumnya sama ya. Bagaimana kita mensejahterakan unggas ataupun memang anak sebelah itu intinya ya. Terus bagaimana kita membuat sejahtera unggas itu ya? Ya, peralatan berarti iya. Ukurannya kan minimal 12 ya Pak. Minimal 12. Yang 12 cm. Ini, ya 12 cm.
Makanya nanti pas waktu serpon akan di kompetensinya akan dilihat kalau menyembelih ayam ada menyembelih ayam mana bisa efektif. Itu berarti sama peralatan karena kesejahteraan itu kan mencakup beberapa hal terkait dengan perlakuan, berarti perlakuannya, terkait dengan peralatannya, terkait dengan higien sanitasinya juga itu akan berpengaruh juga terhadap kualitas daging. Nah, pada saat bagaimana memperlakukan unggas sama ketika unggas mau disembelih, berarti dia harus ada waktu istirahat. Sama. Ya. Kalau pada sapi bisa 8 sampai 10 jam diistirahatkan. Yang dipuasakan apa kalau sapi? Yang dipuasakan minum makanan saja, tapi minumnya tidak. Kalau pada unggas itu dipuasakannya 3 jam, 3 sampai 4 jam. Disuasanakan tidak boleh langsung dipotong. Jadi diistirahatkan dulu. Yang tadinya misalnya satu keranjangnya penuh dalam perjalanan itu dipindahkan di tempat yang longgar, di tempat yang teduh, gitu ya. Intinya dia punya kita saja kalau misalnya kita perjalanan terus langsung melakukan kegiatan juga kita akan ini juga tegang di badan kita juga sama. Jadi dia diistirahatkan untuk di proses penyembuhan diistirahatkan, kemudian dibersihkan, disiram air ya di tempat yang teduh gitu. Itu karena memang ayam ini punya stres karena panas selama perjalanan, itu juga bisa ditimbulkan dan itu berpengaruh terhadap kualitas daging. Gitu ya. Kemudian tadi proses penyembelihannya azan ya. Kita dengarkan dulu ya Pak.